Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari kelas 10 Perbankan 3. Di sini saya akan menjelaskan arti dari gold, glory, dan gospel. Arti dan tujuan gold, glory, dan gospel selain untuk memperoleh kekayaan, gold dan menyebarkan agama, tujuan penting lainnya adalah untuk memperoleh kejayaan. Kejayaan ini dapat berbentuk kekuasaan atas wilayah jajahan serta pengaruhnya bagi kerajaan Katolik di kawasan Eropa. Artinya, penjelajahan ke wilayah baru bukan semata untuk menancapkan kuasa atas wilayah tersebut, namun juga menguatkan posisi kerajaan Portugis atau Spanyol di Eropa. Sebagai analogi, bangsa yang melakukan penjajahan ke bulan bukan berarti hanya untuk eksplorasi bulan, namun juga menancapkan pengaruh ke masyarakat bumi. Ketika penjelajahan itu berhasil, maka kekuasaan atau kehebatan mereka pun diakui oleh bangsa Eropa lainnya. Semakin banyak dan kuat jajahan mereka, semakin kokoh posisi kerajaan Katolik tersebut di Eropa. Orang-orang yang terafiliasi dengan kerajaannya pun cenderung memperoleh gelar kebangsawaannya dan dihormati oleh para pesaingnya. Gold adalah keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari wilayah-wilayah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, dan lainnya. Glory diartikan sebagai kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjajahan samudra. Maka negara-negara imperialis barat pernah memiliki banyak wilayah koloni di berbagai belahan dunia. Dilansir laman glory artinya yaitu kejayaan yang diinginkan oleh para petinggi kerajaan Katolik, baik itu Spanyol maupun Portugis. Kedua bangsa itu saling bersaing untuk memperoleh wilayah jajahan dan menancapkan pengaruh di kawasan yang mereka jelajahi, serta kehormatan di kalangan bangsa Eropa sendiri. Gospel adalah misi Jisi, mewajibkan tugas suci pengabaran Injil, perlu dilakukan dimanapun. Demikian yang ditulis Usman Naumay melalui artikel berjudul Portugis dan Misi Kristenisasi di Ternate dalam jurnal Fikrah volume 2 Juni 2014. Dengan demikian, gospel adalah misi agama atau misionaris selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang ditemukan. Bangsa-bangsa imperialis juga menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah anyar tersebut. Arti semboyan gold, glory, dan gospel beserta sejarah lengkapnya Nur Uman Akasi, Detik Janteng, Rabu 21 Juli 2024, 14:03 waktu Indonesia Barat pagi. Ngapain aku baca itu, Cok? Iya, bodoh. Dari mana? Arti semboyan gold, glory, dan gospel. Dalam buku-buku sejarah Indonesia ditekankan bahwa motivasi bangsa barat menjajah sekaligus menjajah sejumlah negara lain di dunia adalah semboyan gold, glory, dan gospel. Lantas, apa arti semboyan tersebut? Berikut penjelasannya. Sebelum membahas artinya, sebaiknya memahami pengertiannya, kolonialisme terlebih dahulu, sebab keduanya berkaitan erat. Dikutip dari kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu kekuasaan atau wilayah atas wilayah atau masyarakatnya. Sejatinya, praktik kolonialisme telah berjalan sejak zaman kuno. Kekaisaran Yunani kuno, Roma, Mesir, dan Tunisia
tercatat pernah melakukan kolonialisme berbagai daerah pada abad ke-15, giliran negara-negara Eropa yang menjalankan praktik ini. Spanyol adalah yang pertama mempelopori ekspedisi ini dengan 3 motivasi utama, yakni God, Glory, dan Gospel. Berangkat dari motivasi ini, Christopher Columbus memulai pelayaran yang terkenal itu pada akhir abad ke-14. Lalu apa arti semboyan God, Glory, dan Gospel itu? Arti God, Glory, dan Gospel, semboyan God, Glory, dan Gospel ternyata memiliki sebutan lain di dunia luar, yakni God, dan Glory. Perbedaan hanyalah penggantian kata Gospel menjadi God. Gold berarti pencarian kekayaan melalui jual beli rempah-rempah Asia, Buddha Afrika, logam Amerika, dan sumber daya yang lain. Sering dengan demikian besarnya pengaruh para pedagang di Eropa, pemerintahan negara-negara barat memerintahkan ekspedisi besar-besaran untuk mencapai kekayaan. Mulanya, para pedagang datang dengan damai untuk melakukan aktivitas ekonomi. Lama-kelamaan yang datang bukan lagi pedagang, melainkan unit pasukan lengkap bersenjata. Alhasil terjadilah penjajahan untuk memeras kekayaan alam suatu negara. Motivasi kedua, Glory, kurang lebih bisa diartikan menjadi kemuliaan. Hal ini mengacu pada persaingan antar negara kala itu. Dengan anggapan negara yang memiliki banyak wilayah akan mendapati posisi terhormat. Terakhir, Gospel atau God adalah motivasi untuk menyebarluaskan agama Kristen. Hal ini dilatar belakangi pandangan bahwa masih banyak orang biadab yang perlu diselamatkan. Oleh karena itu, para penjelajah seperti Columbus begitu bersemangat mengemban misi ini. Sejarah God, Glory, dan Gospel dikutip dari Lama Mutitus Times. Karena negara-negara Eropa sibuk bertengkar dan saling bermusuhan, Portugis dan Spanyol muncul dengan angkatan laut yang kuat. Keduanya tidak sabar ingin mencari rute lain menuju sumber daya rempah-rempah Asia dibanding harus bergantung dengan perdagang via Timur Tengah. Singkat cerita, perpecahan di Spanyol berakhir ketika Ferdinand dan Isabella menikah pada 1468. Kedua kerajaan asal keduanya, yakni Aragon dan Castilla, juga turut bersatu. Setelah itu, kerajaan berfokus untuk meningkatkan ekonomi kerajaan, termasuk mengirim Columbus. Christopher Columbus yang merupakan pelaut asal Italia memulai pelayaran pada 3 Agustus 1492 bersama 90 orang awak dalam 3 kapal. Tujuannya adalah mencapai tanah India dan Cina dengan cara memutari bumi. Namun alih-alih sampai di Asia, Columbus justru membuka dunia baru yang kini dikenal sebagai Amerika Serikat. Berkat pemuda itu dirujuk dari T.G. Lehman Institute of American History. Paus Alexander menerbitkan Intercetera, sebuah bula kepausan untuk mendukung klaim Spanyol atas tanah temuan Columbus. Dokumen yang keluar pada 4 Mei 1493 ini memberikan Spanyol hak eksklusif untuk memperoleh wilayah teritoriasi dan berdagang di semua tanah sebagai berat garis demarkasi. Adapun garis demarkasi dihitung sepanjang 100 liga di sebelah barat Kepulauan Azores dan Tanjung Verde. Dalam perkembangan selanjutnya, yakni pada 1494, Paus Alexander membagi 2 wilayah pengaruh antara 2 kerajaan Katolik dan menjadi rial, yakni Portugis dan Spanyol. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Tordesillas. Berdasarkan modul pembelajaran mandiri yang diunggah Lama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Wilayah sebelah timur dikuasai oleh Portugis, wilayah sebelah barat dikuasai oleh Spanyol.
Pihak kerajaan Spanyol menegaskan perjanjian ini pada 2 Juli 1994, sedangkan Portugis baru mengesahkannya pada 5 September 1494. Sejak saat itu, ekspansi besar-besaran dari Portugis, Spanyol, dan negara-negara lain yang mengikuti terus terjadi dengan motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Syafika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.